Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Lestari Setiawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pakuan. Akan mengkampanyekan praktik baik untuk ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pengertian scaffolding adalah metode pembelajaran yang memfokuskan pada pendekatan bertahap dalam membantu peserta didik mencapai keterampilan atau pengetahuan yang lebih tinggi. Menurut Vygotsky dalam IMAM 2021, scaffolding dilakukan dengan membantu peserta didik melalui tahap-tahap yang bertahap, mulai dari tahap dasar hingga tahap yang lebih tinggi. Teori Zone of Proximal Development adalah konsep tentang potensi untuk pembelajaran dan perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Menurut Debbie dalam Kusmaryono 2021, Zone of Proximal Development oleh Vygotsky didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. ZPD memiliki 3 kelompok tahapan, yaitu yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik walau dengan bantuan. Yang kedua, tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan. Dan yang ketiga, tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik tanpa bantuan. Tahapan scaffolding dalam ZPD yang pertama, guru melakukan apersepsi pembelajaran. Langkah awal ini akan memperlihatkan kemampuan awal setiap peserta didik. Selanjutnya, guru melakukan bantuan pembelajaran jika ada peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Setelah itu, keberhasilan dalam pembelajaran bahwa seluruh peserta didik mengalami keberhasilan dalam pembelajaran dan mencapai tujuannya. Komponen scaffolding yang pertama, konseptual scaffolding membantu peserta didik dalam memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, metakognitif scaffolding merupakan pendekatan untuk menyelesaikan tugas dengan cara project plan atau progress report. Yang ketiga, strategi scaffolding merupakan salah satu alternatif untuk mengerjakan tugas, dapat dilakukan dengan feedback on project plan. Yang keempat, procedural scaffolding yaitu membantu peserta didik dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber untuk memecahkan masalah. Metode scaffolding yang pertama, motivasi, yaitu guru memberikan dorongan untuk peserta didik agar dapat menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, modeling atau mencontohkan, di mana guru memberikan contoh kepada peserta didik baik dari tahapan-tahapan untuk mencapai pembelajaran yang berhasil. Yang ketiga, reminders, yaitu mengingatkan atau mengulang kembali pembelajaran agar peserta didik mengingat dengan baik pembelajaran yang sudah diajarkan. Yang keempat, checking atau melakukan pengecekan memastikan peserta didik dapat menjawab seluruh tugas dengan baik. Dan yang kelima, menyederhanakan tugas. Menyederhanakan tugas di sini yaitu peserta didik dengan kemampuan yang berbeda dapat diberikan tugas yang lebih sederhana agar ia dapat mencapai zona proksimalnya. Kelebihan dan kekurangan scaffolding. Kelebihan scaffolding adalah instruksinya itu secara langsung dengan peserta didik. Scaffolding mampu memotivasi peserta didik sehingga timbul perasaan ingin tahu dan instruksinya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kekurangan dari scaffolding yaitu ini menggunakan instruksi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Hasil scaffolding dalam mata pelajaran IPS yaitu peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. Di sini sudah terlihat bahwa seluruh peserta didik dapat mencapai zona proksimalnya atau mencapai keberhasilan dalam belajar, di mana mereka dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang saya berikan. Setelah itu ada video yang memperlihatkan saya memberikan apresiasi. Mengapa sih perlunya apresiasi? Karena salah satunya itu memberikan motivasi lebih agar peserta didik terpacu untuk dapat meningkatkan kembali motivasi belajarnya. Dan di pembelajaran selanjutnya diharapkan peserta didik memiliki kemampuan yang lebih meningkat dibanding saat ini. Ini contoh nyata pemberian scaffolding pada peserta didik, di mana ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan. Maka saya sebagai fasilitator membantu mereka untuk menemukan atau membimbing mereka agar menemukan jawaban yang tepat. Tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi hanya membimbing mereka. Nah, dari sini terlihat ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan, dan di sini saya memberikan scaffolding secukupnya yang dibutuhkan peserta didik, tidak menjadi center dalam pembelajaran, karena di sini peserta didiklah yang belajar, dan jika ada kesulitan baru saya akan memberikan sedikit bantuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.